Halo Potterhead, kembali lagi bersama saya. Mohon maaf karena tadi kita sempat terkendala mengenai suara, tapi saya harap semoga ini sudah membaik. Apakah Mas Amanda masuk, Mbak Kana ya? Halo Cio, Ya, halo sudah Fen, halo bergabung Puspa. lagi ya? Ya, nah ini udah oke. Oke. Cio, gimana? Sudah pernah baca Quidditch Through the Edge atau belum? Yang itu sih belum sih jujur. Belum ya? Bagus ya? Bagus, ini isinya evolusinya dari broomstick. Hmm, Ini broomstick zaman dulu, Ci. Medieval Ash Broom namanya. hmm, ini ya kayak benar-benar kayu loh. Di iya, dari batang pohon sama ranting-ranting. Benar-benar udah berevolusi ya. Pasti Mas. Iya. Sampai sekarang jadi Nimbus 2001. Jadi, halo Mbak Kanaya, kembali Halo, lagi. mana ya? Halo. Bisa dengar suara aku? Ya, ya. Bisa, sangat jelas. Halo Mas Paman, Halo, kembali lagi Teman bersama Haji. saya. Oke, kita mulai lagi acaranya. Halo, Potterhead semuanya. Selamat sore, selamat bergabung. Perkenalkan, nama saya Puspa Effendi dari Peri Plus. Saya akan menemani kalian dalam acara berlangsung hari ini. Tema kita hari ini adalah perjalanan penuh arti bersama narasi Harry Potter. Peri Plus akan menyelenggarakan Harry Potter Book Night 2022 pada hari Kamis, tanggal 3 Februari 2022. Peri Plus sendiri akan menggandeng kawan lama, Indo Harry Potter. Tapi Halo. Halo Mas. Tapi pernahkah terbesit di benak kita sebuah pertanyaan? Mengapa para pecinta buku Harry Potter merayakan Harry Potter Book Night setiap tahunnya? Bukankah Harry Potter hanyalah sekedar fiksi? Sembari kita menunggu jawaban yang paling pas untuk pertanyaan tadi, saya punya 3 sahabat Potterhead. Mbak Kanaya Sofia, dan Mas Paman Hadi, dan Ci Yohana akan menjawabnya. Halo semuanya, selamat bergabung. Halo. Mbak Kanaya, Mbak Kanaya Sofia ini adalah pemilik akun Instagram Possessive Reader. Mumpung ketemu nih, saya ingin menanyakan, kenapa posesif? Kenapa nggak bukan produktif, aktif, belief, atau if yang lainnya? Halo Mbak Kanaya Sofia. Halo, iya. Ini kesempatan kita berjumpa pertama kalinya ya. Iya, salam kenal. Mbak Kanaya ini begitu cintanya dengan dunia buku, sampai-sampai mengatribusi dirinya dengan booktuber dengan menggunakan akun possessive reader. Saya mah taunya itu Tom Raider, Mbak. Oke, tak lupa saya juga mengundang perwakilan dari Indo Harry Potter. Paman Hadi. Mas Paman Hadi yang namanya begitu legendaris seantero Nusantara. Kalau bicara Harry Potter versi tanah air pusaka Indonesia tercinta Rayuan Pulau Kelapa, Paman Hadi lah jawabannya. Halo Paman. Hiperbola sekali. Halo. Gimana kondisinya? Saya dengar Mas Paman lagi kurang fit ya. Semoga imunnya sehat selalu ya. Oke. Dan saya juga mengundang satu senior kesayangan di Peri Plus. Semua barang-barang Harry Potter pun dikoleksi olehnya. Dia ini ada seorang kolektor khusus Wizarding World, Ci Yohana. Halo. Iya, benar-benar belum. Enggak koleksi. Oke, sekarang kita masuk ke obrolan. Tema utama Harry Potter Book Night 2022, Magical Journey, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia malah jadi serem. Pertama, diartikan perjalanan gaib atau mistis. Kesannya seperti perjalanan dalam film-film Ghostbuster atau kehidupan afterlife. Malah mirip pengalaman cerita L.N. Stein, Hill Street, Goosebumps, Rotten School, atau pertualangan Mike, Eleven, Will,
and Lucas dalam Stranger Things. Kemarin Mbak Kanaya sempat posting setan-setan cute yang kita tidak bakal takut. Tapi bukan magical journeys. Magical journeys itu bukan perjalanan gaib. Kedua, itu diartikan sebagai perjalanan sakti. Saya malah teringatnya itu seperti perjalanan ke barat mencari kitab suci. Beruntungnya, Bloomsbury memberikan latar belakang, alur, dan icon-icon epik untuk memudahkan dalam memahami magical journey. Ada sosok Hedwig yang berperan Mbak Merpati Pos. Ada juga Nightbus yang begitu ikonik dalam perjalanan tahun ketiga Harry dalam filmnya, dalam seriesnya yang Harry Potter and Prisoner of Azkaban. Nampak juga Hagrid dengan motor legendarisnya yang katanya itu adalah motor pinjaman Sirius Black. Ada juga peri kesayangan yang tiba-tiba muncul di private drive. Hedwig, Nightbus, Hagrid, dan motor pinjamannya serta Dobby adalah ikon dari perjalanan hidup baru Harry Potter sebagai seorang keturunan penyihir. Magical Journeys adalah perjalanan kita menjumpai banyak sosok yang membuat hidup kita begitu berwarna. Harry Potter Book Night 2022 dengan tema Magical Journey mengajak kita untuk melihat betapa jutaan orang telah ambil bagian dalam perjalanan penuh keajaiban dalam kisah kehidupan Harry Potter. Selain itu, perlu diingat bahwa Harry Potter and the Philosopher's Stone telah berusia 25 tahun sejak terbit untuk pertama kalinya pada tahun 1997. Nah, saya akan langsung bertanya nih ke Mbak Kanaya. Apa sih yang membuat Mbak Kanaya mengalihkan pandangan pada Harry Potter untuk pertama kalinya? Oke. Pertanyaan ini menarik nih ya kalau ngomongin soal Harry Potter. Tahu Harry Potter dari mana pertama kali gitu ya? Ya. Dan aku mau mengucapkan terima kasih untuk teman SMA aku yang mengenalkan Harry Potter gitu. Jadi aku emang suka baca gitu. Tapi waktu itu ketika Harry Potter pertama kali terbit, aku sama sekali nggak tahu tentang buku ini atau cerita ini. Terus suatu hari temanku bawa bukunya ke sekolah. Terus dia kayak ngasih gitu, ya coba deh baca nih buku gitu kan. Awalnya nggak tahu apa-apa gitu tentang cerita itu. Tapi pas udah dibaca, ya ampun seru banget. Dan sejak itu aku selalu nungguin buku selanjutnya terbit gitu. Itu sih kayaknya itu buku yang pertama. Betul. Iya, yang Philosopher's Stone. Yang Chamber of Philosopher's Stone. Oke. Ya. Kalau Mas Paman sendiri gimana? Sebagai legenda Indo Harry Potter pastinya punya jawaban yang berbeda dong. Apa sih yang membuat Mas Paman mengalihkan pandangan Harry Potter pertama kalinya? Atau gara-gara siapa nih? Oke, gara-garanya seseorang bernama, ada fotonya malah. Ini dia, yang perempuan itu pakai jilbab ya. Ya. Itu namanya Cibi, sobatku waktu zaman kuliah. Dia waktu itu nunjukin buku Harry Potter, terus ngomong, "Man, lo harus baca ini, karakter utamanya mirip lo banget. Rambutnya berantakan, kurus, pakai kacamata." Apa sih, jadi aku baca. Keren banget gatonya. Buku kedua dia nggak punya. Buku kedua sampai buku ketujuh, ternyata saya minjem pertama kali itu dari semua teman-teman saya yang nggak tahu, pas saya cek lagi semuanya cewek semuanya. Jadi kebanyakan teman saya yang baca Harry Potter tuh perempuan. Dan itu gara-gara diperan oleh Cibi, akhirnya saya mulai baca Harry Potter. Pertama kali saya join ke komunitas juga bareng sama Cibi karena dulu nggak ya nyari teman yang barengan agak susah. Ya sekarang Cibi sudah almarhum 2010 tahun yang lalu. Tapi kalau ditanya seperti ini, jadi saya merasa bahwa itu sebuah perjalanan yang ajaib. Bahwa siapa yang mengenal saya, walaupun dia udah nggak ada, tapi tetap berasa sampai sekarang manfaatnya. Jadi mulai baca dari kuliah ya Mas Paman? Iya, 2001 ya, 2001. Kalau Mbak Kanaya tadi dari SMA tahun? Waduh, ketahuan umur ya. Jadi ketahuan. Sorry, ketahuan umurnya juga. Sensor. 98-99 deh, aku lupa. Ya, berarti sekitaran buku yang itu. pertamanya ya, yang tadi keluar tahun 1999. Wah, tuh udah baca buku ya. Kan belum keluar Indonesianya.
itu terjemahan ya, aku bacanya. Udah terjemahan. Indonesia tahun keluarnya tahun 2000. 2000 ya, mungkin 2000 berarti. 2000 akhir. Oh, oke, 2000 berarti. Oke. Untuk Ciona, sang kolektor, saya penasaran nih. Apa sih yang Cici Yohana koleksi dan paling sayang bukunya dari Harry Potter? Kalau aku sebenarnya Harry Potter itu ada yang maksudku berkenan banget ya. Soalnya tuh gini, waktu kuliah itu temen bilang, Yo, lu kan rumahnya di bisa berhenti di Kelapa Gading. Dia tuh minta tolong beliin buku Harry Potter dari Java Books. Saya juga bingung Java Books tuh apa. Maksudnya kan bukan nama toko buku. Di Java Books yo harganya hanya 15.000 Harry Potter pertama gitu. Nah kan gue di mana ini? Terus akhirnya cari deh tuh beneran. Aku tuh pergi ke Kelapa Gading. Jadi dulu Java Books itu Periplus itu dulu bentuknya memang cuma naruh buku Java Books lewat Java Books di toko buku Sogo di bawah. Nah aku ke situ tuh baru ngeliat, oh ternyata ini. Tapi loh ini kok bukan toko buku. Memang tapi saya lihatnya Java Books itu ngublek-ngublek nyari yang Harry Potter 15.000 nggak ketemu. Terus saya bilang temanku, ini nggak ada 15.000, dapat dari mana? Dia dapat soalnya. Nah kan aku pingin dong dapat 15.000, cuman Harry Potter ini lagi import. Nggak tahu beberapa setahun 2 tahun kemudian ternyata malah kerja di Java Books dan ternyata baru tahu. Sampai sekarang. Iya. Dulu tuh ternyata memang Java Books sekarang suka ngeluarin buku yang dengan harga spesial tapi jumlahnya sedikit gitu loh. Jadi tuh aku jadi inget Java Books tuh gara-gara temanku suruh aku nyari di toko buku di Kelapa Gading tuh yang tidak ada toko bukunya. Jadi kayak pasar buku gitu. Akhirnya koleksi buku pertamanya apa nih, Ci? Oh iya, kalau aku, karena kerja di toko buku ya, buku yang aku seneng banget tuh Harry Potter tuh aku punya dengan gambar yang adult version. Jadi ini bukan gambar anak-anak. Jadi ini koleksi aku yang paling aku suka sih. Lihat ini gambarnya tuh bukan gambar anak-anak ya. Jadi ini memang dikhususkan buat pembaca dewasa. Kan kalau orang dewasa ya mungkin agak waktu zaman dulu mungkin ya kayak udah kuning ya malu gitu loh kalau kelihatan bawa buku Harry Potter gitu kan dipikirnya buku anak. Jadi tuh mereka sempat keluarin versi adult dengan cover ini. Nah sayangnya cuma dapat 3, nggak dapat lagi berikutnya. Aduh susah banget nyarinya. Ini tuh yang dulu aku cover awal masih gambar-gambar kartun ya, masih animasi gambarnya. Iya memang, ini memang kayaknya cuma sedikit, bahkan nggak tahu gimana ininya. Aku minta ke bagian produk, tolong dong begitu ngeliat ada yang cover ini. Jadi ya ini sih yang paling aku sayang banget ininya, karena covernya beda ya. Itu sih. Ada hintnya ya. Oke. Ini buat pertanyaan buat Mbak Kanaya, Mas Paman, dan Cio. Adegan atau bab atau potongan cerita apa yang dalam Harry Potter yang mudah di-recall setiap kali orang membicarakan tentang Harry Potter? Mungkin mulai dari Mbak Kanaya. Oke. Adegan yang paling langsung nongol gitu ya di otak kalau ngomongin Harry Potter itu adalah, berhubung aku tuh fansnya Emma Watson, jadi setiap scene yang ada Emma Watson itu aku pasti nempel di otak, terutama adegan ketika Hermione dansa di Yule Ball bareng sama Victor Krum. Itu aku suka banget. Sama yang adegan di mana Hermione di film ketujuhnya yang dia tuh harus memilih antara ngikutin Harry atau dia ikut sama Ron gitu kan. Mereka sempat kepisah gitu kan. Nah, itu yang paling aku ingat banget sih. Adegan di filmnya. Kalau bukunya karena aku udah lama banget bacanya, jadi aku lupa detail-detailnya, jadi filmnya aja ya. Iya, nggak apa-apa. Oke, untuk Mas Paman, gimana? Kalau saya sih merasa bahwa adegan yang berhubungan sama mantra itu selalu sangat memorable. Pertama karena dulu sebelum ada Harry Potter, kalau kita mantra, biasanya kita cuma tahu abrakadabra gitu. Sementara ketika ada Harry Potter, ternyata mantra ada banyak banget, dan gunanya macam-macam. Di Harry Potter sendiri, ketika belajar mantra itu jadi sangat unik. Yang mungkin yang paling dihafal orang-orang ketika ngajarin mantra, Wingardium Leviosa. It's Leviosa, that Leviosa. itu memorable banget. Lalu yang kedua, ketika Harry belajar mantra Expecto Patronum, itu kan katanya susah banget. Karena dia harus mencari ingatan yang
ingatan bahagia dari masa lalunya, dan itu susah. Dia kebanyakan punya ingatannya ya agak samar-samar gitu. Tapi ternyata ketika dia bisa, itu kayak kita, wah, oh ternyata seperti itu buat mantranya. Jadi gitulah, mantra-mantranya itu yang sangat berkesan. Ya, untuk Cio ada pendapat apa? Kalau aku sih justru paling suka yang pas sebenarnya itu sih Ron itu yang di Goblet of Fire, di mana dia sebel dan dia nggak seneng sama si Harry. Kok si Harry bisa kepilih gitu loh. Nah itu menurutku sih Ron itu jadi kayak manusia banget ya. Maksudnya kita walaupun temenan, kan kita kalau temenan, kalau ada yang berhasil atau ada yang ini kok kita, nah di situ tuh menurutku J.K. Rowling hebat banget, dia bisa bikin Ron ikut nggak seneng gitu loh, maksudnya padahal kan kalau di film-film kan maksudnya atau kita sendiri temen berhasil ya kita paling iya, tapi walaupun dalam hatinya gimana sih kok bisa gitu, tapi setidaknya gitu kan. Nah di situ Ron tuh tunjukin gitu loh, dan itu kita nggak nyangka ya, maksudnya Ron temen sendiri justru nggak percaya dan nggak seneng sama keberhasilan Harry. Aku sih menurutku yang paling berkesan itu sih. Paling berkesan banget itu yang ketika Dumbledore meninggal nggak sih? Itu sedih banget nggak sih Mbak Yon? Ci Yohana, Mbak Kanaya, Mas Paman? Iya. Itu di film yang Half-Blood Prince ya? Iya, benar. Apalagi ketika semuanya pada ngangkat tongkat untuk nyala race one itu wah itu berasa banget. Dulu ketika nonton pas ketika nonton di bioskop itu sedihnya berasa bareng-bareng semuanya. Udah bagian ending yang epic dan jadi galau gara-gara Dumbledore-nya yang disenengin meninggal. Oke. Terus ada nggak hal menarik yang dari narasi Harry Potter yang dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin mulai dari Mas Paman. Dalam sehari-hari agak susah ya. Paling lucu-lucuan kali. Misalnya saya minta sama teman, ambilin minum dong. Terus dia nggak mau ya deh. Akio air. Sampai dia, ini diambilin. Atau ketika kita pengen masuk ke suatu gedung itu, langsung, Alohomora. Dan pintunya, woi, kebuka sendiri. Jadi kita akhirnya menyelipkan sihir ke dalam dunia sehari-hari, walaupun ya kita tahu itu gimana caranya sih. Itu sih kalau saya. Nora ya? Malu-maluin. Justru seru sih. Justru itu jadi bikin kita sehari-hari jadi lebih menarik ya. Buka pintu lift aja jadi gitu, jadi kayak lebih itu fun banget sih. Iya. Untuk Fiona gimana? Apa yang aku kalau yang menarik? Ya aku dari Ron itu sih, jadi aku sebagai maksudnya sejak saat itu aku jadi pikir, maksudnya kalau ada orang lain sahabat atau teman kita berhasil, kita jangan mikir kok lu enak ya lu sih pasti enak, kalau gua kan begini gitu. Nah itu tuh buat aku yang jadi pikiran setiap ada orang berhasil atau apa, kita harus bilang ya udah bagus ya, lanjutkan gitu loh, maksudnya nggak boleh nggak senang hati ya. Ya itu sih yang aku pikir bagus dari dia. Untuk Mbak Kanaya, apa nih yang menarik yang bisa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari? Paling ini sih sebutan muggle. Jadi kalau yang nggak baca Harry Potter kita nyebutnya muggle. Jadi yang nggak tahu, nggak tahu Harry Potter, muggle. Jadi paling. Oke. Untuk bagian di filmnya yang mungkin bagian tersedih yang dari seri yang pertama sampai yang ketujuh itu yang menurut Mbak Kanaya, Mas Paman, sama Cio, aktor kesukaannya yang akhirnya meninggal atau pergi itu gimana? Siapa aja? Yang film ya? Iya, yang di film. Kalau film sih saya merasa bukan pas yang meninggal soalnya udah banyak banget. Jadi saya waktu yang sedih itu ketika mereka masuk ke dalam, si Harry masuk ke dalam ingatannya Profesor Snape. Dia menyelami bahwa selama ini Profesor Snape itu seakan-akan jahat pada dia, tapi ternyata melindungi. Dan terakhir ditutup dengan, adegannya ditutup dengan si Dumbledore tanya, jadi selama ini kamu masih cinta sama Lily after all this time? Dan Snape menjawab, always. Itu aduh sedihnya berasa banget. Iya, setuju. Sampai merinding loh. Iya. Saya sempat lihat juga yang bagian kelihatannya Profesor Snape itu jahat sama Harry gitu, tapi ternyata
sebelumnya itu ternyata ayahnya si Harry Potter sering ngebully juga ya. Iya, benar. Iya. Kalau Mbak Kanaya yang sedihnya di bagian apa nih dari serial filmnya? Yang paling sedih banget ya emang film ke-7 ya, karena itu memang puncaknya. Dan waktu aku lupa deh, Fred atau George ya yang hampir terluka, kupingnya sebelah kena peman. Fred atau George ya, aku lupa. Iya. Salah satu Fred meninggal. Terus aku kayak nggak rela gitu karena kan mereka adalah sekembar. Gitu, kayak mereka berdua kan lucu banget gitu ya. Jadi pas mereka bertarung mati-matian terus salah satu yang terluka itu kayak aku nggak rela gitu, sedih. Itu sih paling. Oke, buat Cio gimana? Kalau aku sih mungkin bukan kalau tersedih ya sama sih yang kayak Snape itu, yang bagian yang Snape dia ke masa memorinya. Cuman kalau aku adegan yang aku berasa agak ini banget tuh waktu Cedric meninggal ya. Karena di situ tuh pertama kali aku ngerasa waktu Cedric dia meninggal, maksudnya kayak loh kok jadi kan kita nonton 1 sama 3 dan baca tuh selalu dia menang selalu ini. Begitu yang baca Goblet itu Potter itu kok jadi ada sedihnya, dan maksudnya kok mulai was-was ya, ini ternyata bisa mati juga nih, maksudnya ternyata ini bukan buku anak-anak yang selalu akan bahagia. Itu udah gitu kan abis Cedric meninggal kan belakang-belakangnya tuh udah agak sendu. Nah itu aku agak was-was nih, oh ini kayaknya bukunya berikutnya nggak akan selucu-lucu dan nggak ini. Nah itu tuh di situ aku yang rada kaget sih. Itu kayak titiknya di mana ini udah mulai dewasa nih, kayaknya udah ada adegan seperti ini, udah ada kejadian ini. Aku sih di situ sih pas Cedric. Jadi semakin Harry Potternya semakin dewasa, semakin ceritanya semakin seru ya. Iya, jadi nggak kayak anak-anak lagi, di mana yang pasti dia endingnya menang selalu ini. Di situ mulai was-was. Mulai epic endingnya. Iya. Oke. Ini ada komen nih dari Kak Olga Aprilia. Dia bilang kalau ngibahin orang di kantor pakai nama-nama di Harry Potter supaya nggak ternotis. Persis nih ya tadi Mbak Kanaya bilang ya. Wah, gimana caranya tuh? Oke, sebelum kita menutup acara hari ini, saya ingin meminta para sahabat Potterhead sekalian ini untuk memberikan closing statement. Bisa berupa kata-kata inspiratif, atau dari salah satu karakter dari Harry Potter, atau kata-kata pribadi yang muncul karena kecintaan dari Harry Potter. Dari Mbak Kanaya? Ini kali ya, aku kan baru baca ulang Harry Potter buku keduanya nih kemarin, terus kayak baru menyadari kalimat yang diucapkan Dumbledore, dan itu kayak ngena banget ke aku. Jadi dia bilang, sebentar, aku bacain. It is our choices, Harry, that show what we truly are, far more than our abilities. Itu tuh kayaknya langsung jelek banget gitu, bahwa sehebat apapun kita, tapi kita tuh ditentukan berdasarkan apa yang kita pilih gitu, tindakan apa yang kita ambil gitu. Jadi kayaknya, wah wise banget deh Dumbledore, itu mungkin closing statement dari aku. Oke, lanjut dari Mas Paman. Kalau aku malah sebenarnya bukan dari Harry Potternya, tapi dari tulisan yang ditulis oleh si J.K. Rowling-nya di awal-awal ini. Di awal-awal bukunya. Yang di buku ke-7 dia nulis ini, dedikasi buku ini terbagi menjadi 7 untuk Neil, Jessica, David, Kenzie, dan untuk di Anne dan untukmu jika kau bertahan setia kepada Harry sampai saat paling akhir. Itu rasanya seperti ngomong pada kita semua fansnya yang dulu baca dari awal dan sekarang masih baca terus. Apalagi tiap tahun kita masih ada Harry Potter Book Night, dan ketika Harry Potter Book Night kita baca lagi, walaupun paling nggak membuka bukunya lagi dan mengenang lagi dulu kegembiraan kita saat baca buku Harry Potter seperti apa, dan semoga kita bisa mewariskan itu semua entah kepada keponakan, anak, dan siapa aja gitu sih. Oke, yang terakhir Cio. Kalau aku sih nggak ada ini. Aku kutipan My Day enggak sih, cuman kemarin abis nonton yang Harry Potter 20 tahun ya, yang itu ngelihat flashback mereka dari kecil, itu tiba-tiba ngerasa, itu kecil, tiba-tiba ngerasa kok tua sekali ya kita. Aduh, terus astaga itu masih kecil seperti itu. Gitu ngeliat sekarang mereka berubah sekali,
tiba-tiba ngerasa ini udah ini ya, maksudnya perjalanannya jauh ya maksudnya bagi mereka dan juga buat kita. Sebenarnya kita dulu tuh waktu baca ya kita umur berapa sekarang maksudnya begitu. Iya. Itu sih, jadi itu sih senang aja ngelihat reuninya mereka. Itu sih. Umurnya udah pada 30-an semua Wah, pemainnya. lebih. Oke, terima kasih Mbak Kanaya, Mas Paman, dan Ci Yohana. Saya juga punya nih kutipan dari Luna Lovegood yang ketika dia berbicara dengan Harry Potter, ketika barang-barangnya tuh banyak sekali yang hilang, entah kemana, yang bunyinya nih, things we lose have a way of coming back to us in the end, if not always in the way we expect. Hal-hal yang terlepas dari kehidupan kita pasti akan kembali lagi ke kita dalam cara yang mungkin tidak bisa kita bayangkan. Akhirnya kita sudah di penghujung acara. Terima kasih untuk Potterhead kita, Mbak Kanaya, Mas Paman, Cio, dan Potterhead yang sudah bergabung pada acara hari ini. Oke. Untuk teman-teman Potterhead, jangan lupa besok ada acara Harry Potter Book Night 2022, sebuah kolaborasi Indo Harry Potter dan Periplus. Kamis 3 Februari jam 7 malam. Pastinya selama ada Indo Harry Potter, acara bakal seru dan menarik. Oke. Besok ini ada pertanyaan dari chat. Besok acara Book Night harus daftarkah? Bisa kontak di DM-nya Periplus ID langsung ya, Kak. Bisa langsung DM langsung setelah acara ini. Yang mau join, masih bisa join. Tinggal direct message ke Periplus ID. Kamu juga bisa meramaikan cosplay competition. Untuk informasinya, kamu bisa mampir ke akun IG-nya Indo Harry Potter. Teman-teman IHP sudah bisa menyiapkan informasinya pada highlight HPBN 2022. Akhir kata, sampai ketemu besok ya. Saya Puspa Effendi, pamit undur diri. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih semuanya. Kasih. Mbak Kanaya, Mas Paman, Cio, dan Potterhead. Sampai jumpa. Ya, Makanaya, thank you Makanaya, Mbak Paman Hadi. Ya, sama-sama. Sampai ketemu lagi. Sama semuanya. See you, sampai ketemu besok. Sampai jumpa.